Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Hari ini aku mau bikin bolu potong, hasilnya benar-benar empuk dan moist, perpaduan topping keju, cake, dan frostingnya mantap banget. Langsung aja! Pertama-tama panaskan ovennya dulu, terus kita bisa lelehkan mentega dan sisihkan. Mixer telur, perisa vanila, dan gula pasir di kecepatan tinggi sekitar 5 menit hingga kuning pucat dan berjejak. Aku pakai telur yang baru keluar dari kulkas. Hasilnya bagus. Satukan terigu dan maizena. Kalau punya terigu pro rendah bisa pakai ya, tanpa maizena. Aku tidak ada yang pro rendah, jadi 2 tepung disatukan seperti ini. Aduk rata dengan spatula, terus tambahkan juga menteganya. Pastikan semuanya menyatu dengan baik. Perlahan saja, terutama di bagian bawahnya biasanya masih ada menteganya. Bagian ini tuh penting banget supaya hasilnya bagus. Aku pakai loyang 20x20 yang dioles mentega dan dialasin kertas baking. Kalau mau pakai perisa pandan atau taro bisa ya, aku plain aja seperti ini. Ketuk-ketuk supaya udaranya keluar, terus panggang sekitar 25-30 menit. Bisa dites tusuk, kalau sudah tidak ada adonan menempel berarti sudah matang dengan baik. Sebaiknya begitu matang langsung dikeluarkan dari loyang ya. Untuk buttercreamnya, aduk seperti ini saja ya, pakai garpu. Beberapa menit saja sudah halus dan lembut hasilnya. Pastikan cake-nya sudah di suhu ruang ya, supaya frostingnya nggak meleleh. Sederhana banget kan? Tanpa topping pun bisa, cake-nya sendiri sudah enak dan lembut. Tambahkan keju parut atau meses atau almond sesuai selera. Aku potong jadi 16 bagian dan siap untuk disajikan. Empuk, lembut, moist tanpa tambahan pengembang. Manis, gurih, lembut, perpaduannya tuh pas banget. Wow, enak banget. Lembut, dia nggak kering, dia tuh kayak moist, lembut, dan manisnya itu menurut aku pas banget. Jadi ada gurih keju, tapi frostingnya itu manis dan kuenya itu pas banget. Ini nyatunya, ini bikinnya gampang, hasilnya wow banget. Cocok buat snack di rumah. Ini harus dicoba. Please teman-teman, kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih. Aku mau cerita hari ini, kita semua pastilah ya pernah berinteraksi dengan, kita pasti punya kehidupan sosial kayak gitu. Kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan komunitas, iya kan? Nah, kami di sini, aku, keluargaku di sini tuh, kita tuh ada beberapa tempat. Kita tuh kayak ada langganan gitu ya, di pasar itu ada Pak Kade, juga ada Bu Esa, ada Bu Soni, ada siapa lagi? Oh, ada Bu Tut, kayak gitu. Nah, di samping mereka itu yang kita biasa langganan, yang kita berinteraksi, teman-teman juga kayak gitu, ada beberapa orang-orang yang spesial, maksudnya kayak unik gitu ya. Salah satunya itu di dekat tempat kita tinggal ini, kan ada warung baru. Nah, di warung baru itu, aku jalan-jalan sore, kita suka jalan-jalan sore kayak gitu, ini ada warung baru buka, kita lihat yuk gitu, kita lihat apa yang bisa ada. Jadi misalnya kalau kita perlu apa-apa, deket lah ya kan ke warung, kita lihat barang-barangnya apa aja. Terus aku tanya, iseng gitu loh, beli sesuatu kecil gitu ya, ini berapa Bu? Dia nggak langsung jawab, dia diem kayak mikir. Oh sekian, belilah kita. Itu pertama kali aku ke sana. Nah, terus kapan harinya lagi aku ke situ lagi, tuh loh. Aku mau beli apa gitu, kemiri atau apa gitu. Aku ke sana.
Ini berapa Bu? Mikir lagi dia, oh sekian. Itu sampai beberapa kali aku ke sana tuh dia nggak pernah langsung jawab gitu. Dia selalu mikir dulu sebelum kasih jawaban. Dan dia tuh mikirnya tuh memang udah mikir loh, takes time. Kayak mikir dulu gitu loh. Nah, akhirnya aku kalau sama suamiku tuh biar cepet tuh loh. Dia tuh sering kali kayak gitu tuh, dia tuh selalu berpikir dulu. Jadi kalau aku ada apa-apa tuh, bisa nggak ke Bu mikir itu, udah situ aja nggak apa-apa, ke Bu mikir. Karena aku juga nggak tahu namanya, orang dia juga baru di sini, mohon maaf Ibu. Itu label yang aku kayak kasih gitu ya. Dan ada juga di pasar itu kita punya langganan Pak Kade. Pak Kade itu suka banget di warungnya tuh sama istrinya, dia jualan di pasar, komplit ya, semuanya ada, ikan, sayur, bumbu, macam-macam dia punya. Dan aku sukanya di situ karena kita bisa telepon gitu loh, maksudnya WA, Pak saya butuh ini. Nah, nanti udah siap dia teks balik, udah siap, kita tinggal ambil, disiapin sama dia semuanya kayak gitu. Aku suka langgananku Pak Kade. Nah itu yang di pasar. Nah Pak Kade itu kan dia di pasar yang suka jual sayuran sama ikan kayak gitu-gitu, bumbu. Nah di dekatnya Pak Kade itu ada warung juga. Supaya aku di warung pasar itu ya, toko di pasar, supaya nggak bingung, si ibu tuh dia tuh jualannya tuh kayak kacang ijo, ketan, beras, tepung, kerupuk yang belum digoreng ya kayak gitu-gitu. Nah aku nggak begitu begitu kenal sama ibunya, cuman aku supaya praktis aku bilang nanti beli ininya di Bu Kering ya gitu, maksudnya ibu yang jual bahan kering gitu loh. Aku bilang Bu Kering ya, jangan di Pak Kade, di Bu Kering, maksudnya si toko yang satu itu ada julukan, label, itu label yang aku kasih kayak gitu. Dan ada lagi si Bibi Titi Teliti. Bibi Titi Teliti itu adalah kakakku. Jadi kakakku tuh kita panggilnya Bibi Titi Teliti karena dia itu kakak itu sangat rapi dan sangat teliti, sangat bersih, orangnya apik banget kayak gitu. Jadi, nah kalau kerja sama kakakku nggak bisa gini, nggak bisa. Kita harus siapin dulu biar nggak berantakan. Terus kayak gini dia harus rapi, semuanya harus bersih, teliti banget, selalu bersih, selalu rapi kayak gitu. Terus si Bibi Titi Teliti adalah kakakku. Nah ada lagi si Rama-Rama. Si Rama-Rama ini adalah kalau kita suka pergi gitu ke suatu tempat itu, ada satu pelayannya, dia itu selalu kalau kita datang dia yang paling friendly, paling ramah, paling welcome kayak gitu. Jadi biasanya kalau kita baru masuk kayak gitu tuh ada, Pak ada si Rama-Rama maksudnya dia si ramah kayak gitu loh. Nah sekarang aku cerita kayak gini kenapa? Karena aku kadang-kadang mikir juga sama suamiku, Pak kita tuh bilang si Bu Kering, bilang si Rama-Rama, apakah mereka ada ya? Apakah ada orang-orang yang kasih kita label? Oh ini si itu, oh si ini kayak gitu. Apakah ada buat kami, buat kita, buat aku pribadi? Apakah ada label seperti itu? Dan label itu kita nggak bisa label itu kita yang menunjukkan ke orang, tapi kita nggak bisa maunya kita dianggap seperti apa gitu. Nggak bisa aku pergi, aku si baik hati, pengen dipanggil si baik hati, padahal aku tidak seperti itu. Nggak mungkin, label itu pasti apa yang dari dalam yang keluar. Jadi label itu nggak bisa kita yang maunya dipanggil seperti ini atau apa. Label itu adalah orang yang menilai kita. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya hari ini mendengarkan ceritaku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.